Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya screen ada masalah, Dokter Reni. Ya. Ini saya enggak ada. Foto saya untuk Ya, terima kasih Dokter Reni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya sharing ilmu karena tadi dari Dokter Harsini, Dokter Kamto sudah cukup jelas ya tentang perjalanan COVID ini. Ya, saya hanya di sini sharing ilmu tentang manajemen gangguan penghidu pada COVID-19 dan juga pasien-pasien yang long COVID yang akhir-akhir ini juga mulai meningkat ya 2 bulan setelah negatif PCR negatif ada gangguan penghidu. Nah, saya review lagi mungkin ya bahwa pada penghidu itu ada 4 syaraf yang penting yaitu nervus olfactorius, nervus trigeminus ya. Nervus trigeminus yang menyebabkan kita mencium sesuatu menyebabkan menjadi nyeri. Nah, ini yang berperan adalah nervus trigeminus, kemudian nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Nah, anatomi, saya kembali lagi nih mengingatkan, mereview lagi tentang anatomi, di mana toh tempat saraf-saraf penghidu itu di hidung. Ternyata saraf penghidu itu tempatnya sepertiga superior dari rongga hidung. Jadi dia tempatnya di atas sekali, dan di situ banyak saraf-saraf yang akan menangkap bau-bau yang ada di sekitar kita, bahkan bau yang jauh kita masih bisa mendeteksi. Nah, gangguan penghidu atau smell disorder itu ada berapa? Yaitu secara konduktif, sensori neural, dan secara sentral. Nah, kalau konduktif itu berarti ada kelainan di variasi anatominya seperti hidung bengkok atau septum deviasi, adanya konka hipertrofi dan sebagainya. Kemudian kalau sensori neural itu adanya proses inflamasi atau drug induce yang ada di sekitar kita. Nah, etiologi dari gangguan penghidu ini atau smell disorder ini salah satunya adalah viral infection. Nah, viral infection itu coronavirus juga suatu virus yang tadi disampaikan oleh Dr. Kamto itu bisa juga menyebabkan suatu gangguan penghidu. Nah, saya menyampaikan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Dr. Kamto dan Dr. Harsini tentang COVID-19 yang sekarang sedang tren di tahun 2020-2021. Semoga tahun 2022 kita sudah aman. Nah, sebenarnya COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Cara menyebar dahulu ya seperti yang disampaikan Dr. Harsini itu gejalanya batuk, saat berbicara, bersin dan tidak seberat sekarang. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID merupakan situasi pandemi. Nah, untuk penyebaran diupayakan banyak sekali ya, vaksin profilaksis, terapi antibodi monoklonal, obat antivirus spektrum luas. Nah, ini tadi ya, gejala awalnya itu paling-paling batuk, demam, kelelahan, sakit kepala, mialgia, sesak nafas. Kemudian di saluran pernafasan rhinore seperti batuk pilek ya, sakit tenggorokan, hidung terasa tersumbat dan diare. Kemudian Maret 2020 muncullah banyak gejala pada penderita COVID, anosmia atau kehilangan penciuman. Malah ada beberapa pasien gejala awalnya tidak ada, tapi dia muncul hanya kehilangan penciuman. Ini signifikan naik pada penelitian British Association of Otorhinologists, kemudian di Jerman 2/3 kasus, Korea 30% dari penderita COVID, kemudian European Urology Society 20-30%. Nah,
Ini lumayan cukup tinggi kejadian anosmia ini yang kadang-kadang menyebabkan pasien stres. Kita tahu pasien kita yang tidak bisa mencium akan menimbulkan kesetresan, tidak nyaman ya untuk kita hidup sehari-hari. Nah, kemudian CDC menyebutkan bahwa kehilangan rasa dan bau termasuk gejala COVID-19. Nah, ini bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Bahkan akhir-akhir ini terjadi long COVID. Long COVID setelah 2 minggu sebenarnya dia sudah anosmianya hilang, parosmianya hilang, hiposmianya hilang, sudah normal, tapi 2 bulan muncul gejala gangguan penghidup ini. Nah, perlu perhatian bagi mereka yang tiba-tiba kehilangan penciuman, meskipun tidak memiliki gejala lain atau tanpa gejala yang saya sebutkan tadi, perlu dipikirkan itu adalah suatu COVID-19. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Dr. Kamto yang cukup jelas ternyata SARS-CoV-2 itu bisa kemana-mana, ke otak, ke muscle pain, ke akut respiratory distress syndrome, otak yang bisa menimbulkan stroke, cardiac dysfunction. Nah, ini yang loss of smell and taste. Ini juga sering terjadi. Kemudian bisa terjadi neuroinflamasi, delirium, dan cognitive impairment, atau bahkan pegel-pegel ya, kita istilahnya spinal cord injuries. Nah, jumlah presentasi gejala THT pada pasien COVID PCR positif yaitu ternyata banyak sekali ya, cough, batuk, anosmia, sore throat, ageusia. Ageusia itu rasa tidak bisa merasa, ya, hidung tersumbat, rhininus tidak nyaman, postnasal jadi di tenggorokan seperti ada lendir, postnasal discharge, hoarseness malah serak. Ya, itu juga bisa juga muncul pada pasien-pasien COVID maupun pasien long COVID, otalgia, tinnitus, gingivitis, Bell's palsy. Malah ada pasien yang kehilangan pendengaran yang mendadak. Nah, di sini untuk pasien yang dengan anosmia itu cukup tinggi, yaitu 55 atau 35,4%. Nah, prevalensi penciuman atau perasa pada pasien COVID, di mana pada terjadinya anosmia atau ageusia itu sebesar 15,3%. Nah, dari 15,3% ini, terjadinya anosmia adalah 27,7%. Kemudian anosmia dan ageusia sebesar 52,52%. Nah, saya mereview lagi klasifikasi dari gangguan penghidup itu apa saja. Nah, normosmia itu bila normal, hyposmia itu penurunan, ya penurunan penciuman, masih bisa mencium tapi sangat kecil. Kemudian anosmia sama sekali dia tidak bisa mencium. Kemudian hiperosmia terlalu sensitif sehingga karena terlalu sensitif dia sering bersin-bersin. Kemudian disorder of identification, misalnya parosmia, pantosmia, dan kakosmia. Nah, ini frekuensi ya terjadinya gangguan olfaktori atau gustatory dysfunction di antara dysgeusia, agusia, hyposmia, dan anosmia. Ini yang cukup tinggi adalah anosmia lebih dari 23%. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kamto yang sangat-sangat jelas, saya hanya mereview lagi bahwa coronavirus itu adalah termasuk beta coronavirus. Ya, ini yang sering menimbulkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. Biasanya coronavirus itu sebetulnya adalah self-limited disease, tapi makin berkembangnya mutasi virus, ada 3 strain, yaitu Middle Eastern Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan COVID-19. Nah, ini laki-laki lebih sering, ya laki-laki lebih sering menurut penelitian dibanding perempuan. Mungkin kenapa laki-laki lebih sering? Mungkin aktivitas yang lebih banyak dibanding wanita. Kemudian makin bertambahnya usia,
makin parah dan fatal. Itu sehingga apalagi kenapa bertambahnya usia makin parah, kita tahu bahwa komorbid orang tua itu banyak sekali seperti DM, hipertensi, jantung dan sebagainya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan ya bahwa protein yang berperan sekali pada terjadinya SARS-CoV-2 dan COVID-19 itu adalah reseptor utama adalah angiotensin converting enzim 2. Dan yang berperan lagi adalah protein proteolit untuk spike protein, ya, transmembran proteasin serin 2, kemudian bisigin, neutrofilin, dan sebagainya. Ini tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Dr. Kamto. Nah, ini gambarnya sama ya. Sebenarnya spike 2 itu ada dua, spike 1 dan spike 2. Dia ada reseptornya yang nanti akan menempel pada inangnya, sel inangnya yang ada di tubuh manusia. Ini tadi cukup jelas sekali, saya tidak perlu menyampaikan. Nah, gangguan penghidup pada COVID-19 ini virus kenapa bisa mencapai organ olfaktor atau organ penciuman, padahal kita tahu bahwa organ penciuman itu di atas, di sepertiga dari superior kavum-nasi. Karena apa? Virus ini dapat merusak secara langsung neuroepithelium olfaktori dan jaras olfaktorium. Kemudian virus ini akan langsung merusak atau mengirim ke otak, ya, termasuk sistem saraf pusat, sel olfaktoria, cortex olfaktorius. Nah, remodeling neuroepitel dan substansi dengan epitel pernafasan, perubahan morfologis ini sehingga pasien bisa menyebabkan kehilangan penciuman pasca infeksi. Itu tadi bisa disampaikan kenapa PCR negatif, gejala negatif kok masih muncul gejala gangguan penciuman. Nah, di sini satu yang tadi sudah kami sampaikan, virus merusak neuroepitelium, olfaktori dan jaras olfaktorium sentral, kemudian ke transmisi langsung ke otak. Nah, ini terjadi remodeling neuroepitel dan substansi dengan epirespirasi serta gangguan morfologi yang menyebabkan penurunan volume pada bulbus dan korteks olfaktori. Nah, ini bisa menyebabkan remodeling ini dengan waktu yang lama. Nah, ini tadi ya patofisiologi disfungsi olfaktori, yaitu karena adanya mengandung atau coronavirus menggunakan spike glycoprotein, dan SARS-CoV-2 ini menggunakan human angiotensin converting enzim 2, kemudian transmembran siren protease 2. Nah, virus tidak langsung masuk ke neuron olfaktor, tapi menyerang ke sel penyokong epitel olfaktoria dan sel punca. Jadi virus ini istilahnya sangat pinter, sangat terampil. Dia lewat jalur mana-mana bisa masuk, sehingga tadi bisa disampaikan oleh Dr. Kamto terjadi multi organ gangguan multi organ. Nah, neuron olfaktori tidak mengekspresikan AC2, tapi perisit vaskulernya, ya, pembuluh darahnya yang mengekspresikan AC2. Nah, ini gambaran-gambaran dari respiratory epithelium bahwa olfaktori itu mengandung basal cell, brass cell, goblet cell, ciliated cell, non-ciliated cell, dan secretory cell. Nah, ini gambaran-gambaran pada olfaktori. Nah, pada olfaktori epithelium, daerah-daerah mana yang banyak mengandung AC2 atau TMP RSS. Nah, di sini yang paling banyak adalah di olfaktori, di yang neuron, dia neural cell di olfaktori sensory neural dan ematur neuron. Kemudian yang non neural cell di basal cell, substantia cell dan glandula Bowman, ya, ini merupakan tempat utama terjadinya infeksi pada gangguan penghidup pada pasien COVID. Nah, ini pintu masuk otak, ya, pintu masuk otak melalui epitel olfaktorius. Jadi tadi sudah kami sampaikan, saya lanjut aja. Nah, ini bagaimana
kok bisa virus COV-2 bisa mencapai kemana-mana. Nah, apabila dia masuk ke organ olfaktori, dia bisa melalui otak, dia akan melewati commissuri anterior, kemudian melewati olfaktori tuberkel, akan ke talamus. Kemudian dia akan ke korteks piriformis, di mana ada korteks piriformis itu ada 3 cabang, yaitu amigdala, hipokampus, dan korteks entorhinal. Kemudian atau bahkan langsung ya leading merusak dari saraf olfaktori akan ke saraf pusat dari olfaktorinya. Nah, kemudian peran-peran yang berperan ini manifest klinik COVID-19 ini disertai timbulnya badai inflamasi yang tadi juga sudah sering banyak diterangkan oleh Dr. Kamto. Ini ditandai adanya macam-macam sitokin yang inflamasi yang keluar, terutama TNF-alpha dan interleukin 6. Jadi interleukin 6 ini yang sangat berperan pada timbulnya atau terjadinya badai sitokin. Nah, peran kunci dari badai sitokin ini diperankan oleh interleukin 6 yang menginduksi protein fase akut, yaitu protein C reaktif, serum amyloid A, dan mengaktifkan kaskade koagulasi. Nah, peningkatan kadar interleukin 6 ini secara signifikan terkait dengan manifestasi klinik yang parah. Sehingga kalau interleukin 6-nya tinggi, otomatis gejalanya juga akan makin parah. Nah, pada peningkatan kadar interleukin 6 ini ditemukan pada serum pasien hyposmia dan ekspresi sitokin proinflamasi tingkat tinggi, yaitu TNF-alpha, interleukin 6 ini juga terdeteksi di bulbus olfaktorius dan sistem saraf pusat. Nah, interleukin 6 ini bertindak sebagai sel endotel, sebagai zat endotel yang mengatur aktivitas serotonin, yaitu mengatur aktivitas sel saraf dan glial. Nah, interleukin 6 ini secara langsung menghambat fungsi olfaktori melalui pengaktifan jalur apoptosis melalui TNF-alpha dan neuropoietin. Nah, penurunan fungsi penghidu dan rasa pada pasien COVID-19 ini terkait dengan penurunan kadar interleukin 6. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kita bisa menurunkan atau dapat menurunkan kadar interleukin 6, yaitu dengan sistem menaikkan sistem imun. Nah, ini tadi ya, adanya kerusakan source COV-2 ini akan masuk ke dalam epitel-epitel dari kafum nasi yang akan mengaktifkan makrofag. Nah, adanya aktivasi makrofag akan meningkatkan sitokin proinflamasi, yaitu interleukin 1B, TNF-alpha, interferon gamma, interleukin 6, interleukin 18, interleukin 8, interleukin 2, bahkan yang terbaru adalah interleukin 4. Sehingga pada pasien-pasien alergi, apabila interleukin 4, dia juga alerginya juga bisa kambuh. Ya, alerginya juga bisa makin berat. Nah, interleukin 6 ini bisa akan merusak sel-sel neuron pada bab olfaktori atau dan talamus. Kemudian pada rasa lidah ya, pada lidah, kemudian merusak juga reseptor olfaktori. Nah, ini manajemen untuk penanganan COVID. Ya, kita pasien COVID dengan gangguan penghidu atau perasa. Ini dibedakan dulu, apakah ini acute ataukah acute medical care atau non-additional COVID-19 symptom. Kalau memang itu regular acute medical care, itu wajib hospitalisasi, ya, tes dulu sesuai lokal guideline-nya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penciuman. Memang mohon maaf ini mungkin Dokter Darsi masih ada di Muardi, memang belum dilakukan ya, tapi ini kita sudah melakukan penelitian untuk
gangguan penghidup pada pasien COVID. Ya, itu. Memang untuk pemeriksaan tes COVID ini, tes gangguan penghidup ini, alatnya cukup mahal. Tapi ada pemeriksaan yang simpel, yaitu dengan pengenceran alkohol. Nah, kemudian kalau memang itu gejalanya tidak atau istilahnya tanpa gejala, bisa isolasi. Nah, kemudian saya akan lanjut lagi. Nah, diagnosis banding dari gangguan penghidup oleh karena COVID, mohon maaf, ini sebentar. Mohon maaf, ini nutup ini. Bentar ya. Bisa. Nah, ini diagnosis bandingnya yaitu sinonasal, olfaktory, posttraumatik, dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang penting adalah asesmen. Nah, pemeriksaan itu yang penting. Anamnesis itu menunjukkan bahwa 60% dari anamnesis itu bisa menunjukkan suatu diagnosis. Nah, anamnesis itu penting. Apakah dia pernah bertemu dengan pasien dengan yang COVID dan sebagainya. Ya, tadi disampaikan oleh Dokter Harsini, banyak pasien-pasien itu menutupi diri. Kalau tiap kita anamnesis bilang oh tidak dan sebagainya. Tapi setelah kita korek, kita paksa untuk PCR, baru dia jujur. Nah, ini ya, itu perlu komunikasi yang bagus untuk dengan pasien-pasien ini. Kemudian complementary testing ya, tes untuk penghidup, pemeriksaan imaging. Imaging ini diperlukan apabila kalau ini maksud saya imaging untuk sinus paranasal, daerah hidung, daerah olfaktori. Ini diberikan apabila ada pasien-pasien komorbid yang lain. Misalnya apakah ada polip atau ada sinusitis. Nah, ini memang sampai sekarang sih belum jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Rata-rata untuk imagingnya biasanya paru-paru. Memang pasien datang ke rumah sakit itu sudah sesek, tidak memungkinkan untuk pemeriksaan yang macam-macam. Kemudian treatment yaitu safety counseling. Ini misalnya menghindari rokok atau gas-gas yang tidak bagus. Nah, yang penting adalah olfactory training. Belajar menciuman, bukan bercium, belajar mencium. Mencium bau-bau yang mestinya bau mawar. Kemudian bau jeruk cengkeh dan eukaliptus. Nah, ini 2 kali selama 30 menit atau sampai 3 bulan. Bahkan mohon maaf, ini long COVID yang tadi disampaikan oleh Dr. Harsini, gejala ini bisa muncul sampai 6 bulan. Nah, ini olfactory training ini bisa sampai 6 bulan dan tidak ada efek samping. Nah, kemudian adjuvant medication. Ya, ini tidak ada mungkin ya untuk terapi COVID sampai sekarang kan memang masih berubah-ubah sesuai penelitian sekarang ya. Yang dulu antibiotiknya bisa ini, berubah ini. Itu pun sama dengan gangguan penghidup pada pasien COVID. Jadi terapinya ini adalah terapi adjuvan. Misalnya intranasal vitamin A, kemudian omega 3 atau kortikosteroid gitu. Nah, ini ya saya bagian-bagian untuk gangguan penghidup pada pasien COVID. Ini kalau negatif kita harus bagaimana? Kalau negatif misalnya kita cek apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, apakah ada sumbatan? Blockage, kongesti, itu harus dibedakan juga sumbatan karena rinitis alergi. Rinitis alergi itu dia biasanya tersumbat pada pagi hari. Tersumbat pada pagi hari. Kemudian, mohon maaf ini baterainya mau habis. Ya, tersumbat pada pagi hari, bersin-bersin dan sebagainya. Kemudian cek dari gejala-gejala COVID. Ya, misalnya kemudian kita beri oral kortikosteroid omega 3. Kemudian pasien lebih dari 2 minggu, jika gejalanya tidak bagus, kita cek COVID statusnya.
Nah, sebetulnya GP bisa, maaf dokter umum bisa memanage gangguan penghidup ini apabila kurang dari 3 bulan, yaitu dengan cara itu tadi, memotivasi pasien. Kadang pasien-pasien dengan gangguan penghidup pada pasien COVID ini stresnya lebih tinggi, sehingga kita motivasi untuk latihan mencium bau-bau tadi, kita kasih vitamin A intranasal. Hanya saya tidak tahu ya untuk di Indonesia vitamin A intranasal ada atau tidak, atau pemberian omega 3. Nah, kalau memang itu gejala lebih dari 3 minggu, kita sebaiknya dirujuk ke THT untuk melihat apakah sudah terjadi atrofi atau kerusakan dari nervus olfaktoris ini. Nanti kita dilakukan pemeriksaan, misalnya dengan endoskopi, MRI, atau CT scan. Nah, manajemen ini harus ditetapkan dulu lewat PCR. Nah, olfactory training ini direkomendasikan untuk pasien dengan gangguan penghidup yang menetap selama lebih dari 2 minggu. Nah, ini bisa dilakukan, segera dilakukan. Nah, ini olfactory training ini dapat dilakukan sendiri oleh pasien 2 kali sehari selama 12 minggu atau boleh lebih karena ini waktu itu penelitiannya 3 bulan setelah PCR positif biasanya gejala hilang. Ternyata makin bertambahnya waktu, ternyata 6 bulan itu ada yang belum hilang. Ini yang dicium adalah mawar, kayu putih, lemon, cengkeh. Nah, ini biasanya mengalami perbedaan yang signifikan. Kemudian kortikosteroid, nah ini ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya mungkin dari paru kalau memang terjadi fibrotik, edem itu memang harus diperlukan oleh kortikosteroid. Nah untuk kalau paru tenang atau nyaman, memang kortikosteroid kadang di stop. Nah ini pada kortikosteroid oral dan topikal sering digunakan pada pasien dengan olfaktori pasca infeksi. Pengobatan stereotopikal ini bisa meningkatkan pemulihan pada pasien disfungsi penciuman pasca infeksi. Nah, ini kemudian ini bisa juga dipakai steroid intranasal ini pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah muncul ada alergi atau ada polip. Ini tetap steroid intranasalnya tetap dipakai. Nah, ini juga sama, kortikosteroid intranasal direkomendasikan pada pasien dengan gangguan penghidup lebih dari 2 minggu. Kemudian vitamin A tetes intranasal ini dipakai dosis 10.000 international unit per hari selama 2 bulan. Ini dapat membantu regenerasi neural olfaktori. Kemudian alfa-lipoik acid ini tidak dianjurkan ya pada gangguan penghidup lebih dari 2 minggu. Nah, suplemen omega 3 ini mungkin banyak di pasaran ya, ini bisa dipakai untuk pasien-pasien yang long COVID. Karena saya ini akhir-akhir ini sering mendapatkan pasien-pasien terjadinya parosmia. Jadi dia bisa mencium tapi penciumannya itu selain dia bisa mencium misalnya mencium bau jeruk, tapi ada second penciuman yang lain, ada bau. Jadi sebenarnya baunya seperti double. Nah, ini untuk pasien dengan gangguan lebih dari 2 minggu. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, fungsinya vitamin D, vitamin E, D itu sangat baik sekali ya untuk melindungi patogen ya, bakteri-bakteri patogen karena dia bisa meningkatkan regulasi imunitas bawaan dan adaptif. Sehingga sebaiknya, alangkah baiknya pasien-pasien yang COVID itu masih mengkonsumsi vitamin D. Tapi dosisnya minimal, jangan dosisnya terlalu tinggi karena bisa terjadi hiperkalsium. Nah, kenapa dia bisa meningkatkan atau meregulasi imunitas bawaan dan adaptif? Ternyata secara pada imunitas adaptif dia menurunkan T helper 1, meningkatkan T helper 2, menurunkan T helper 17 ya. Kemudian dia bisa menurunkan, jadi ini ya cytokine production bisa menurunkan interleukin 2, interferon, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10. Nah,
Di imunitas bawaan, ya dia bisa menurunkan interleukin 6, interleukin 12, TNF-alpha, NF-κB, sehingga kami merekomendasikan meskipun sudah sembuh PCR negatif, langkah baiknya tetap mengkonsumsi vitamin D karena ini penting sekali. Nah, ini ya vitamin D ini juga memiliki fungsi antivirus. Ya, dia menginduksi virus spesifik CD8 T-cell. Kemudian induksi antimikrobial seperti satelisidin, memblocking masuknya virus, ya, replikasi misalnya pada HIV. Kemudian dia juga mempunyai respon suppressing dari T reseptor. Nah, ini yang sering sekarang tren yaitu irigasi, cuci hidung. Cuci hidung ini juga penting, bisa mengurangi gejala-gejala COVID terutama pada gangguan penciuman ini. Yaitu lapisan hidung berperan penting dalam sistem kekebalan, yaitu memberikan pertahanan utama terhadap virus, bakteri, dan sebagainya. Nah, irigasi salin hidung membantu meningkatkan hidrasi, jadi supaya lembab tidak bertambah kering. Ya, kemudian meningkatkan frekuensi ciliary bead, mengurangi mediator inflamasi lokal. Hal ini sangat membantu selama infeksi pernafasan, di mana ada disfungsi mukosiliar atau mukositasis akan terjadi akibat respon inflamasi. Nah, kemudian ini penggunaan salin berbahan dasar air laut. Ini sudah banyak sekali yang produk-produk yang sudah beredar. Ya, ini banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan, tapi ini sudah banyak. Nah, ini diberikan 3 kali sehari selama 8 minggu, dapat meringankan gejala. Kemudian laritan salin isotonis, ini yang untuk istilahnya untuk pemeliharaan dengan konsentrasi natrium klorida 0,9%. Ini yang sering kita pakai karena kita kalau bahan jadi itu cukup mahal, maka bisa pakai cairan infus NaCl. Infus NaCl 0,9% bisa dipakai. Kemudian mekanisme ini karena perubahan dari sifat cairan saluran nafas, meningkatkan kemampuan pernafasan paru-paru dan membersihkan partikel asing dari jalan nafas. Nah, kemudian salin hipertonik dengan konsentrasi 0,9% ini memiliki osmolaritas yang lebih tinggi. Jadi pada saat COVID positif itu memang disarankan memakai yang hipertonik. Tapi kalau sudah sembuh, kita kembali ke yang isotonik. Dapat menarik air dalam sel, menyebabkan peningkatan lapisan mukosa yang meningkatkan aktivitas pembersihan mukosiliar hidung dan memberikan perlindungan mekanisme terhadap virus COVID. Salin hipertonik ini meningkatkan ion klorida untuk melawan infeksi awal SARS-CoV-2 dan berdampak positif dalam mengurangi virus COVID-19. Kemudian ini menurut Stahis, pasien yang mencuci hidung dan berkumur menggunakan salin hipertonik memiliki durasi sakit yang lebih pendek, merupakan pilihan terbaik dalam menghambat replikasi virus. Nah, prognosis gangguan penghidu dan rasa pasca infeksi COVID-19 ini sebetulnya prognosisnya cukup baik, asal pasien tidak stres. Kita tahu bahwa kalau sudah terdiagnosis COVID, apalagi PCR-nya positif, takut nanti kalau diisolasi disisihkan atau dijauhi ya para tetangga atau bahkan teman-teman banyak yang menjauh. Nah, ini yang menimbulkan prognosis kadang tidak bagus. Ya, kita harus percaya diri bahwa ternyata di Eropa 72,6% itu self-limited disease. Jadi sudah sembuh di 8 hari pertama. Tapi ya itu tadi, karena COVID-19 ini, virus ini mutasinya sangat sering, nah ini mungkin perlu, memang self-limited disease, tapi perlu tambahan-tambahan konsumsi vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun kita, sistem kekebalan kita.
Ya, penelitian di AS ini adalah penelitian tahun 2020 melaporkan perbaikan pada 74% pasien yang terinfeksi baik penghidu maupun pengecapan. Nah, ini kata kuncinya, pasien dengan gangguan penghidu kurang dari 3 bulan dapat ditangani oleh dokter umum. Sehingga monggo GP, dokter umum untuk yang gangguan-gangguan penghidu bisa dilakukan pengobatan yang seperti tadi saya rekomendasikan. Nah, kemudian olfactory training harus direkomendasikan untuk semua pasien dengan gangguan penghidu yang bertahan lebih dari 2 minggu. Kemudian konsultasi THT jarak jauh apabila pasien isolasi. Memang sekarang sudah digalakkan telemedicine untuk konsultasi ya tatap muka tergantung dari durasi, gejala dan gejala hidung. Jadi ini pengganti, tapi alhamdulillah jumlah pasien-pasien COVID ini sudah mulai menurun. Semoga tidak ada gelombang yang ketiga. Sehingga itu kita perlu tadi meningkatkan sistem imun kita. Nah, MRI otak memang tidak direkomendasikan ya kalau saat sedang dalam COVID-19. Tapi kalau lebih dari 3 bulan makin parah ya, gejalanya makin parah, ada sepalgia, ada vertigo, gangguan penghidu atau nasal bronkial tersumbatnya makin parah, ya memang sebaiknya dilakukan MRI atau CT scan. Kemudian olfactory training ini direkomendasikan untuk pasien dengan gangguan penghidu lebih dari 2 minggu. Nah, kesimpulan, mekanisme patologis gangguan penghidu kemungkinan besar karena infeksi primer tipe sel epithel olfaktorium neuronal. Kemudian gejala khas disfungsi olfaktori atau gustatori dapat digunakan untuk deteksi dini COVID-19. Olfactory training merupakan pilihan yang baik untuk pengobatan gangguan penghidu yang persisten. Terima kasih, demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Dr. Reni.